Para nabi dan orang-orang saleh terdahulu menjadi teladan yang sangat baik sebagai contoh mulia orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah. Bahkan jika kita perhatikan, terdapat banyak doa para nabi dan orang saleh yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah memasukkan doa-doa mereka di dalam Al-Quran? Lantas bagaimana jika doa-doa itu kita gunakan? Apakah akan lebih terbuka peluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengingat doa merupakan permohonan, apakah perlu kita menyampaikan permohonan dan permintaan kepada Sang Maha Pemberi dengan cara seperti layaknya kita meminta pada manusia? Misalnya dengan cara menyampaikan keluh kesah dan kondisi diri secara rinci dan detail? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, agar doa lekas terkabul, banyak orang yang beranggapan bahwa doa harus dipanjatkan dalam bentuk permintaan yang spesifik dan detail. Bahkan kini para trainer dan motivator pun turut menganjurkan para audiensinya untuk meminta hal yang spesifik ketika berdoa pada Allah. Misalnya, jika kita ingin menjadi kaya, maka kita harus meminta kepada Allah secara spesifik dan terus dilakukan terus-menerus. Ingin memiliki kekayaan apa saja, kapan targetnya, di mana, dengan cara apa, untuk apa, dan bagaimana pertumbuhan kekayaannya pada tiap interval waktunya, dan seterusnya. Para motivator mengaitkan doa spesifik dengan hukum Law of Attraction, yaitu keyakinan bahwa manusia dapat mengubah kehidupannya hanya dengan memikirkan apa-apa yang dia inginkan. Padahal, Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa tidak semua yang kita inginkan berakibat baik bagi kita. Dan sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk ternyata pada hakikatnya membawa kebaikan bagi kita. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ada sebuah kisah sebagai ilustrasi yang digambarkan ulama tentang cara Allah mengabulkan doa. Ada seorang ahli ibadah yang berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai 2 potong roti setiap hari tanpa harus bekerja, sehingga ia dapat dengan tekun dan khusyuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bayangannya, jika tak berpayah kerja mengejar dunia, ibadahnya akan lebih terjaga. Maka Allah pun mengabulkan doanya dengan cara yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba ia ditimpa fitnah dahsyat yang membuat dirinya masuk penjara. Subhanallah, di penjara sang ahli ibadah ini mendapat jatah makanan dalam sehari 2 potong roti. 1 diberikan di waktu pagi dan sepotong lagi diberikan di waktu petang. Ia dapatkan roti itu tanpa harus bekerja. Hal ini sesuai dengan isi doanya. Di penjara itu pun ia memiliki banyak waktu luang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dilakukan sang ahli ibadah ini? Dia justru sibuk meratapi nasibnya. Baginya, masuk penjara begitu menyakitkan dan penuh duka. Ia tak sadar bahwa masuk penjara adalah bagian dari terkabulnya doa yang dipanjatkannya sepenuh hati dahulu. Nestapanya itu justru menghalanginya untuk insyaf dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita akan pentingnya berhati-hati dalam berdoa. Kita memang tidak dilarang untuk meminta apapun secara spesifik, sedetail-detailnya dengan ucapan dan bahasa manapun. Tetapi doa yang baik tetap ada adabnya. Sebab itulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa dengan lafal yang singkat dan padat, tapi mengandung makna yang luas. Menggunakan susunan kata yang paling sederhana, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud dan Musnad Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari kisah ini adalah
Allah lebih tahu dibandingkan kita tentang apa yang terbaik bagi kita. Maka alangkah lebih baik jika meminta yang terbaik menurut Allah. Sebab setiap pengabulan doa selalu diikuti dengan konsekuensinya. Maka jika kita meminta yang terbaik pada Allah, semoga Allah bimbing kita juga agar mampu menghadapi segala konsekuensi dari terkabulnya suatu doa. Dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa kepadanya sebagai orang yang sombong. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Al-Quran Surah Al-Najm ayat 60. Berbanyak berdoa kepada Allah dengan cara yang benar serta dengan ikhtiar maksimal kita membuat hati menjadi lebih tenang dalam keimanan. Kita akan yakin bahwa setiap doa-doa yang kita panjatkan padanya pastilah akan dikabulkan. Sebab kita telah yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segenap perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Bahkan bila kemudian doa-doa kita itu seakan belum terwujud, maka kedekatan hubungan kita dengan Allah Ta'ala yang kita bangun melalui amal ketaatan membuat kita dapat terus berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita, cepat maupun lambat, dengan cara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan tingkatan hikmahnya yang sangat luas. Hakikatnya, doa orang mukmin tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ditunda pengabulan yang lebih baik, atau digantikan dengan sesuatu yang lebih maslahat daripada yang diminta, baik di dunia atau di akhirat. Oleh karenanya sebaiknya seseorang tidak meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab doa adalah ibadah. Ibadah penyerahan dan ketundukan yang kepada Allah semata. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim berdoa kepada Allah di dunia dengan suatu permohonan kecuali Allah akan mengabulkannya atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisalnya, selagi tidak berdoa sesuatu dosa atau pemutusan kerabat. Ada seorang laki-laki dari suatu kaum berkata, jika begitu saya akan memperbanyak doa. Beliau bersabda, Allah mengabulkan doa lebih banyak daripada yang kalian minta. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa Khazanah, mari meneladani kesungguhan Nabi Zakaria alaihissalam dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan keturunan. Nabi Zakaria mendambakan anak yang bisa menjadi pewarisnya kelak. Maka siang dan malam dia tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski di usia senja dan istrinya secara medis telah divonis mandul, Nabi Zakaria tak henti-hentinya berdoa. Ia yakin, sekalipun dia menyadari kondisi dirinya dan istrinya, jika Allah menghendaki dirinya dikaruniai anak, pasti akan terjadi. Hingga akhirnya Allah mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah akan memberinya seorang keturunan bernama Yahya yang kelak akan melanjutkan estafet dakwahnya. Kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Al-Quran Surah Maryam ayat 7. Subhanallah, mari introspeksi diri kita. Boleh jadi yang selama ini menjadi fokus dari doa-doa kita hanyalah tentang bagaimana terkabulkannya doa-doa kita. Sehingga ketika doa kita tak mungkin dikabulkan, terkadang kita putus asa, bahkan bosan dan enggan lagi berdoa. Kita perlu menyadari bahwa seharusnya doa yang kita munajatkan itu menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ucapan sahabat sekaligus berdua Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, patut kita renungkan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, mengekspresikan perasaannya yang kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang aku khawatir
doa yang kupanjatkan pada Allah akan dikabulkan dalam waktu dekat ataukah lama. Tapi yang aku khawatirkan ialah Allah tidak lagi mengilhamiku untuk terus berdoa. Karena aku yakin ketika Allah memberiku ilham untuk berdoa, maka sejatinya pada saat itu Allah ingin memberikan karunia-Nya yang besar kepadaku. Seseorang pada umumnya tidak senang, bahkan mungkin marah bila ia sering dimintai tolong orang lain, sebab merasa dimanfaatkan. Akan tetapi sebaliknya, Allah Ta'ala akan semakin senang bila seseorang semakin memperbanyak doa, meminta ampunan dan limpahan karunia-Nya. Rasulullah SAW bersabda, memohonlah kalian kepada Allah untuk memperoleh karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah senang apabila diminta. Hadis riwayat Tirmizi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Hadis riwayat Tirmizi. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah membentangkan